lagu Mars GKE, Mars Anak GKE selalu menguatkan kita ya kakak-kakak dalam pelayanan bahwa anak GKE selalu akan bertumbuh, berbuah, berakar, bertumbuh, berbuah karena dibantu juga oleh kakak-kakak sekolah minggu ya. Kakak-kakak sekalian, baik kakak-kakak, kita akan mulai pertemuan rutin bulanan kita di bulan Oktober ini untuk persiapan bahan ajar bulan November. Terima kasih kakak-kakak yang sudah bersedia meluangkan waktunya di jam-jam rawan ya, jam siang, jam tidur. Tapi kakak-kakak sudah menyediakan waktu untuk bersama-sama mempersiapkan diri kita uh, buat anak-anak persiapan ban ajar. Baik kakak-kakak, uh, susunan acara kita pada siang hari ini adalah pertama kita akan doa bersama, nanti akan dipimpin oleh kakak pendeta Dain. Terus yang kedua, kita akan mendengarkan informasi-informasi apa saja dari KPA Senode yang akan disampaikan oleh Kak Pendeta Tinggai. Kemudian pokok utama kita adalah sharing materi bahan ajar bulan November yang akan disampaikan oleh Kak Pendeta Lia. Kemudian penutup akan disampaikan, akan dipimpin langsung juga oleh Kak Pendeta Dain. Dan terakhir foto bersama. Baik kakak-kakak, sebelum mulai pertemuan kita, silakan Kak Pendeta Dain untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Shalom, kakak-kakak terkasih, bertemu kembali di ruang Zoom, memberi semangat, memberi inspirasi, menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih pengurus KPA yang begitu bergiat dan kita semua bersuka cita. Kita mau serahkan rangkaian acara kita hari ini dalam tangan Tuhan, supaya semangat, kekuatan, dan hikmat Tuhan berikan. Mari kita berdoa bersama-sama kakak-kakak. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mempertemukan kami dan memanggil kami untuk menjadi pelayan anak-anak. Generasi yang Engkau kasihi, benih-benih masa depan hari ini dan gereja, juga masa depan bangsa. Kami memulai pertemuan rutin bahan ajar 3B jilid 2 ini dengan kerendahan hati. Kiranya setiap pembahasan, ide, dan juga wawasan yang dibuka akan membuat tertanam dalam diri kami nilai-nilai kebenaran dan dapat kami bagikan kepada anak-anak. Berikan kepada kami hati yang peka, pikiran yang kreatif, dan semangat yang menyala-nyala dalam mengikuti kegiatan ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan persiapkan hari ini, menyampaikan kabar baik, memberikan kami semangat, membuka cakrawala berpikir. Tuhan berkati juga Komisi Pelayanan Anak Majelis Sinode GKE, agar kami tetap melayani dengan sukacita. Dan kami percaya persekutuan kasih di mana kami belajar hari ini, saling mendengar, saling mendukung, dan saling menguatkan dalam visi yang sama, untuk membangun generasi anak Tuhan yang tangguh, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam firman-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hadirlah Tuhan, memimpin kami dari awal hingga berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Guru Agung dan sahabat anak-anak, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Kak Pendeta Dain doanya. Ya, baik kakak sekalian, sebelum kita masuk dalam sharing materi, kita mendengarkan terlebih dahulu informasi dari KPA Sinode yang akan disampaikan oleh Kak Pendeta Tinggai. Silakan Kak Pendeta Tinggai untuk menyampaikan informasi apa saja yang perlu disampaikan ke teman-teman sekalian sehingga kita mengetahuinya. Baik, silakan Kak Pendeta Tinggai. Waktu dan kesempatan ini sehingga saya pada saat ini dapat menyampaikan ada beberapa hal terkait pengumuman yang boleh disimak oleh kakak-kakak guru-guru sekolah minggu sekalian. Yang pertama adalah pada saat ini kita boleh bersama-sama mengikuti yang namanya pertemuan untuk dapat membahas bahan ajar untuk bulan November tahun 2025. Kami berterima kasih untuk kakak-kakak yang pada saat ini boleh bersama-sama berkumpul untuk
siapkan bahan ajar untuk bulan November tahun 2025. Nah, yang setelah kakak-kakak, kami mau menyampaikan informasi bahwa pada saat ini kita sudah hampir menyelesaikan buku bahan ajar 3B jilid yang kedua, dan sesuai dengan peraturan daripada kita pada saat ini, bahwa pada tahun depan kita akan menggunakan bahan ajar yang baru, yaitu buku 3B jilid 3 dengan tema berbuah. Kalau jilid 1 kita sudah belajar tentang bagaimana berakar dalam Kristus. Kalau dari jilid yang kedua yang kita pelajari pada saat ini itu tentang bertumbuh, dan pada jilid yang ketiga nantinya adalah kita bagaimana kita berbuah di dalam kasih Kristus. Nah, kakak-kakak, untuk buku bahan ajar ini dapat dipesan mulai dari sekarang. Dan untuk harga kakak-kakak masih sama seperti buku 3B jilid 2, hanya Rp350.000. Di situ kakak-kakak sudah mendapatkan ada 3 hal. Yang pertama adalah buku bahan ajar, yang kedua nantinya adalah lembar aktivitas, dan yang ketiga nantinya adalah ada yang namanya itu adalah alat peraga ataupun gambar yang dapat dipergunakan untuk membantu kakak-kakak sekalian mengajar sekolah minggu. Dan kakak-kakak, kami juga menawarkan pada saat ini, kalau mulai awal Oktober sampai tanggal 20 Oktober 2025 ini, bagian penjualan buku kantor Sinode akan mencetak hanya sesuai pesanan bagi Resot ataupun Cares. Nah, bagi Resot dan Cares yang memesan sampai tanggal 20 Oktober 2025 ini akan mendapatkan keistimewaan apa itu kira-kira kakak-kakak? Ya, biaya pengirimannya gratis. Tapi perlu dicatat ya kakak-kakak, pengirimannya gratis itu hanya sampai Resort dan hanya berlaku sampai tanggal 20 Oktober 2025 ini ya, karena itu nantinya akan diikutsertakan dengan buku Almanak Nas GKE tahun 2026. Mari segera daftarkan. Jadi pemesanan itu dapat melalui Ketua Resort atau Ketua Cares pada kantor Sinode, kemudian Sekretaris KPA Sinode Kak Titin, nomor telepon ada tertera, kemudian di WA Group kita di KPA Sinode GKE. Jadi kita sambut tahun 2026 dengan materi mengajar anak sekolah minggu GKE dengan buku 3B jilid yang ketiga. Dan buku ini merupakan buku yang terakhir dari rangkaian bahan pelajaran pelayanan anak GKE. Yang saya katakan yang pertama tadi adalah apa? Berakar. Oh sorry, kakak, apa suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke, tadi sempat hilang Kak ya. Oke, saya minta maaf ya. Dari mana? Apakah perlu saya ulangi lagi? Halo Kak Epi. Oh ya, ya silakan lanjut Kak. Lanjut aja ya. Ya, lanjut. Oke, jadi buku bahan ajar ini merupakan yang terakhir dari 3 serangkai bahan ajar yang kita gunakan. Jilid 1 itu berakar, jilid 2 adalah bertumbuh, dan jilid 3 ini adalah terus. Nah, jadi kakak, mari kita dukung bersama buku bahan ajar yang sudah buku 3B jilid 3. Nah, jadi infonya kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan ini juga ada dari bidang penjualan buku itu untuk PIC-nya ada Ibu Peti. Jadi untuk buku 3B jilid 3 di bulan Oktober 2025 ini adalah pesanannya itu merupakan prioritasnya adalah yang memesan secara kolektif atas nama Resot Cares sampai tanggal 20 Oktober 2025. Karena buku yang cetak itu lumayan banyak kakak-kakak, itu dicetak sampai bulan November 2025. Nah kakak-kakak jangan takut tentang pembayaran dulu ya. Jadi buku ini adalah tidak mesti kakak-kakak langsung pesan itu langsung bayar, tidak kakak-kakak ya. Jadi boleh dibon ya. Jadi kalau setelah dibon itu apa segala macam sudah mengisi namanya Google Form-nya di situ. Nah, nantinya minta tolong ada melakukan DP ataupun uang muka
paling lambat itu tanggal 10 Desember 2025. Jadi DP ataupun uang muka buku ini bisa ditransfer itu terakhir tanggal 10 Desember 2025 sebelum buku itu dikirim. Dan kami mengharapkan nantinya kakak-kakak bukunya sudah lunas itu sekitar awal Januari 2026. Untuk pembayaran itu ada nomor rekening yang sudah tercantum, dipersilahkan kakak-kakak ya. Jadi hanya dengan 350.000 kakak-kakak bisa mendapatkan 3 bahan yang lengkap. Jadi kakak-kakak, mari kita dukung gerakan pemesanan buku 3B untuk setiap SPA Jemaat Bahan Mengajar Anak GKE tahun 2026. Ingat kakak-kakak apa tadi? Gratis ongkir bagi yang memesan sampai tanggal 20 Oktober tahun 2026. Dan coba perhatikan kakak-kakak, bagian selanjutnya itu adalah merupakan form ataupun bagaimana pemesanan buku bahan ajar 3B Jilid 3 tahun 2026. Oke, ya, bisa dipahami ya kakak-kakak ya. Dan yang terakhir kakak-kakak, iya, kami mau sampaikan di sini bagaimana tentang tema Natal PGI dan juga KWI tahun 2025, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bandingkan dengan Matius 1 ayat 21 sampai 24. Nah, jadi kakak-kakak bisa mempersiapkan dari sekarang bagaimana untuk tema Natal ini nantinya bisa diterapkan di dalam sekolah minggu masing-masing. Dan harapan kami kakak-kakak, karena ini peristiwa Natal ini yang disorot adalah kita mengingat kelahiran Kristus. Jadi bagaimana nanti hiasan atau si Natalnya nanti adalah fokus kepada palungan di mana Kristus dibaringkan. Jadi kita berharap ya kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, kita kan terkenal nih orang Kristen dengan tradisi apa namanya itu Sinterklas ya. Itu memang bukan hal yang bisa kita katakan keliru apa, tapi kita kadang-kadang melupakan esensi yang sebenarnya. Kalau Natal itu bukan berbicara tentang hadiah dari Sinterklas, seorang kakek tua yang baik hati, melainkan fokus Natal yang utama itu adalah berbicara tentang Yesus Kristus Sang Firman itu yang menjadi seorang bayi untuk menggenapkan rencana Allah, khususnya menebus kita sebagai umat pilihannya. Jadi kami berharap kakak-kakak guru sekolah minggu mungkin bisa ditanamkan dari kecil anak-anak itu bukan hanya berbicara tentang Sinterklas ya, atau Santa Claus lah bagaimana kita mengatakannya, tetapi lebih fokus nantinya adalah tentang bayi Kristus yang lahir di dalam palungan. Jadi sekali lagi kakak-kakak, hendaknya nanti untuk aksesoris ataupun dekorasi Natalnya adalah lebih banyak memperlihatkan ataupun berfokus pada Yesus yang hadir di dalam palungan. Iya, kakak-kakak, kira-kira sampai di situ informasi yang bisa saya berikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Kita sudah jelas aja ya Kak Evi ya. Ya, baik. Terima kasih Kak Pendeta Tingge. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dicat ya kakak-kakak sekalian. Ya, baik. Ya, terima kasih Kak Pendeta Tingge. Ya, teman-teman, ya, mengingatkan, ya, ayo pesan bukunya karena sebentar lagi tahun ini akan berakhir, tinggal 2 bulan lagi. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ya, sama-sama Kak Evi. Ya, baik. Ya, ya, jangan sampai ketinggalan. Nanti kita sosialisasi bahan ajar agak kurang lancar kalau nanti teman-teman tidak punya bukunya ya, buku bahan ajar tahun 2026. Karena ini buku baru akan dicetak berdasarkan pesanan. Jadi tidak dicetak dulu baru teman-teman pesan, tapi dipesan dulu baru kita cetak. Ya, tolong di grup-grup di masing-masing resort itu sudah kita hayo-hayo. Ya teman-teman, ayo hayo-hayonya direspon supaya bukunya cepat sampai di tangan teman-teman sekalian sehingga sosialisasi untuk tahun 2026 nanti yang akan kita adakan bulan Desember ya akan bisa berjalan lancar karena teman-teman sudah punya bukunya. Baik, kakak-kakak sekalian, kita akan lanjut ke materi utama kita adalah
persiapan bahan ajar untuk bulan November yang akan disampaikan oleh Kak Pendeta Lia. Mari Kakak, silakan Kak Pendeta Lia untuk menyampaikan bahan ajar bulan November dan teman-teman dan kami semua siap untuk menyimaknya. Baik, silakan Kak Pendeta. Ya, terima kasih Kak Epi. Selamat siang kakak-kakak yang boleh bergabung dalam Zoom kita pada siang hari ini. Seperti biasa, kita akan bersama-sama melihat gitu ya, apa saja yang akan kita ajarkan untuk sepanjang bulan November ke depan. Sebelumnya saya akan putarkan satu lagu yang sebaiknya bisa dipelajari atau mungkin kakak-kakak sudah pandai saya menyanyikannya. Ini dari lagu PKJ 288 yang nanti akan dinyanyikan ketika kita masuk pada minggu yang pertama. Saya akan share terlebih dulu. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan indahnya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Yaitu pelengkap Kidung Jemaat nomor 288, Inilah Rumah Kami, yang nanti silakan untuk kakak-kakak pelajari dan nanti bisa diajarkan kepada anak-anak sekolah minggu di tempat masing-masing. Kenapa lagunya tentang Inilah Rumah Kami atau tentang bertema keluarga? Tentu saja karena minggu pertama pada bulan November kita akan bersama-sama masuk pada Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Dan sepanjang bulan November juga tema-tema memang mengarah kepada kehidupan keluarga. Ya. Oke, sudah saya tampilkan. Pada sepanjang bulan November ini kita punya 5 minggu dan tema-tema akan mengarah kepada kehidupan keluarga. Jadi bagaimana cara kita untuk dengan tema-tema yang nanti ditetapkan untuk sepanjang bulan ini, kita bisa sama-sama mengajarkan anak tentang um, kehidupan keluarga, tentang kasih dalam keluarga, tentang bagaimana mengandalkan Tuhan dalam keluarga dan lain sebagainya. Oke, kakak-kakak, kita akan mulai saja untuk melihat satu persatu untuk materi-materi yang akan kita pelajari dan juga akan kita ajarkan sepanjang bulan November. Tema besar untuk kita pada bulan November ini adalah asuhan Tuhan dalam hidup keluarga. Asuhan Tuhan dalam hidup keluarga. Kita langsung masuk pada minggu yang pertama pada tanggal 2 November tahun 2025, pelajaran 48 yang akan kita pakai. Pelajaran 48 itu ada di halaman 318 di buku bahan ajar jilid 2 itu dengan judul Pembaruan Perjanjian di Sikem. Dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Dan pada hari ini, pada minggu pertama ini kita akan bersama-sama merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga. Ini alat peraga yang akan kita gunakan ada dua, yaitu halaman 146 dan halaman 148.
ini ada dua alat peraga yang akan kita gunakan. Nah, di dalam cerita memang kalau kita melihat teksnya hanya dua ayat. Ini apa ya? Ya, hanya dua ayat, ayat 14 dan ayat 15. Tapi ketika kita membaca dalam um, bahan ajar yang sudah disiapkan baik untuk kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar, memang ceritanya kemudian uh, bukan hanya bicara tentang ayat 14 dan 15, tapi juga berbicara tentang ayat-ayat sebelumnya ketika Yosua berada di hadapan orang-orang Israel dan dia menceritakan kembali tentang apa saja pengalaman yang sudah dilalui oleh orang-orang Israel, para nenek moyang mereka bersama-sama dengan Allah. Jadi ayat-ayat sebelumnya itu pun kemudian harus juga untuk kemudian kita sampaikan kepada anak-anak melalui cerita-cerita yang nanti disampaikan ketika kita ingin menekankan kepada ayat 14 dan ayat 15 sesuai dengan teks yang diperhadapkan bagi kita pada minggu ini. Tapi semuanya saya rasa lengkap saja di dalam bahan ajar ini, silahkan untuk dipelajari. Dan nanti juga bagian akhir nanti saya akan share satu video materi untuk bahan cerita pada minggu pertama ini. Nanti kakak-kakak bisa lihat bahwa bukan hanya berfokus pada ayat 14 dan 5, sebablah takut akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia dan sebagainya, kata si Yosua, tapi juga bahwa ayat-ayat sebelumnya, kisah-kisah tentang pengalaman bangsa Israel bersama-sama dengan Allah selama ini juga harus kita munculkan juga untuk kemudian menjadi dasar kenapa kemudian misalnya Yosua mengatakan kepada bangsa Israel bahwa mulai hari ini aku dan seisi rumahku akan memilih untuk menyembah Allah saja. Silakan untuk dipelajari nanti kakak-kakak. Ini alat peraga yang diperlukan ada dua yang sudah disediakan. Nah, untuk ayat hafalan Yosua pasal 24 ayat 14a. Oleh sebab itu takutlah akan sorry, ini bukan anak jadi. Takutlah akan Tuhan, typo ya. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Itu ayat hafalan yang nanti akan kita gunakan. Nanti akan diedit ini. Nah, untuk metode, untuk kelas kecil, guru sekolah minggu membuat gerakan. Untuk kelas tengah dan kelas besar, maka bisa diskusi dengan anak-anak tentang metode apa yang mereka mau. Dan nanti kemudian lakukan bersama-sama. Jadi di sini kita membuka ruang bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasinya gitu ya. Kami mau seperti ini, saya mau seperti ini, dan sebagainya, cari satu kesepakatan, kemudian lakukan bersama-sama. Oke, itu untuk ayat hafalan. Bagaimana dengan aktivitas? Untuk aktivitas ini adalah aktivitas pada minggu pertama ini. Untuk kelas kecil akan membuat pajangan dinding keluargaku. Jadi guru sekolah minggu baiknya bisa membuat terlebih dulu di rumah, kalau memungkinkan ya. Kalau di contoh ini adalah menggunakan stik es krim. Kalau tidak ada, saya rasa bisa juga menggunakan lidi atau menggunakan kayu atau apalah seperti itu untuk kemudian bentuk seperti rumah gitu ya, seperti ini, bentuk seperti membentuk seperti rumah dan kemudian diberi diberikan tali untuk sebagai gantungannya. Nah, kemudian tugas anak-anak adalah menggambar di kertas itu tentang siapa saja yang ada di rumahnya, gitu ya. Jadi dia menggambar ayahnya, ibunya, dan juga dia, dan kemudian ditempelkan di kerangka rumah yang sudah disiapkan oleh guru sekolah minggu sebelumnya. Jadi nanti kalau nggak selesai um, pada saat sekolah minggu, mungkin bisa saja untuk dibawa pulang. Dan kalaupun sudah selesai pun bisa mereka bawa pulang kan untuk pajangan dinding di rumah mereka. Itu untuk kelas kecil. Jadi mungkin guru sekolah minggu yang bisa membantu untuk membuat kerangka rumah itu. Nah, untuk kelas tengah juga membuat pajangan dinding. Siapa yang tinggal di dalam rumahku. Nah, untuk ini guru sekolah minggu juga perlu untuk menyediakan satu lembar kertas karton besar atau mungkin papan tulis bisa juga ya, atau styrofoam
ada gabus yang besar, ukuran besar itu, kakak-kakak, yang bisa kita tempel-tempel di situ. Nah, itu juga bisa disediakan antara itu ya, apakah karton, papan tulis, atau gabus itu. Nah, kemudian juga kakak-kakak sebaiknya bisa siapkan kertas kecil-kecil yang berwarna-warni. Kenapa saya katakan berwarna-warni seperti ini? Kalau warna kuning misalnya, ini sebagai contoh saja, kuning ibu, merah itu ayah, kemudian biru, biru tua ini saudara laki-laki, hijau saudara perempuan, misalnya warna ungu untuk menunjukkan kakek atau nenek, oranye, paman tante, warna lain dan sebagainya. Dan termasuk warna pink misalnya untuk menunjukkan saya seperti itu. Nah, selain menyediakan kertas kecil-kecil ini, kakak-kakak juga menyediakan kertas yang sudah dipotong dengan bentuk rumah. Nah, jadi ketika semua itu sudah selesai, ya kita minta anak-anak seperti ini. Kita bagikan kertas berbentuk rumah dan juga nanti anak-anak dalam eh, dalam aktivitasnya mereka akan menempelkan di rumah itu siapa saja yang tinggal di dalam rumahnya. Jadi nanti misalnya di rumahnya hanya ada ibu, ayah, dan saya, maka dia harus ambil kertas yang warna kuning, merah, dan pink. Misalnya seperti itu dan kemudian ditempelkan di gambar rumah tadi, di kertas berbentuk rumah tadi. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ada ibu, ayah, kemudian ada kakeknya dan neneknya, berarti dia harus tempelkan juga sebanyak kertas-kertas itu dan sesuai juga dengan warnanya. Ini saja sebagai contoh saja kakak-kakak tentang warna-warni ini. Silahkan disesuaikan dengan uh, apa ya, dengan situasi gitu ya, dengan apa yang ada di tempat kakak-kakak seperti itu. Kemudian ya itu kalau sudah selesai berarti bisa dipajang di dinding di kelas sekolah minggu masing-masing. Untuk kelas besar mereka akan buat silsilah keluarga. Jadi di sini em, di selembar kertas anak-anak kemudian menggambarkan silsilah keluarganya. Bisa dimulai dari kakek dan nenek sampai kepada mereka gitu ya. Jadi misalnya kakek dan nenek dari ayah, kakek dan nenek dari ibu, ayah dan ibu, kemudian turun ke mereka. Jadi nanti bisa dibuat, misalnya kakek dan nenek dari ayah kan kadang ada beda panggilan nih. Misalnya opa, oma gitu kan. Ita kakak, tambi gue gitu ya. Atau mereka kemudian panggil mama papahnya, mama papa, ada papi, mami, ada ineh amah, atau ada abah, mama, dan sebagainya. Ya nanti mereka tulis sendiri seperti itu sesuai dengan apa yang jadi panggilan mereka di rumah seperti itu. Kemudian ke bawahnya misalnya ada kakak, koko, misalnya cici, uh, abang, misalnya adek dan sebagainya. Termasuk dirinya sendiri juga saya seperti itu ya. Saya, aku seperti itu. Oke, saya rasa mudah saja untuk bagian kelas besar untuk silsilah keluarga. Jadi ini untuk aktivitas pada minggu pertama dalam rangka kita bersama-sama dengan anak-anak merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Jadi untuk aktivitas semuanya berkaitan dengan keluarga. Minggu kedua, pada tanggal 9 November 2025, pelajaran 49, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Ini dari Matius pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Cerita ini ingin bercerita tentang bagaimana kuasa Yesus untuk menyembuhkan sakit penyakit dan juga mengusir roh-roh jahat. Dan pada akhirnya nanti adalah ketika kita percaya bahwa Tuhan berkuasa, maka serahkan juga kehidupan keluarga kita, anggota keluarga kita yang sedang dalam keadaan sakit gitu ya. Percayakan mereka kepada Tuhan melalui doa kita sehingga mereka boleh diberikan mujizat kesembuhan oleh Tuhan. Ini alat peraga yang akan digunakan halaman 148 hanya ada satu gambar yang akan dipakai yaitu Yesus yang sedang menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan selain tentang Yesus yang berkuasa dan kemudian kita menyerahkan atau berdoa supaya Tuhan menyembuhkan keluarga kita yang sedang sakit, juga kita tekankan tentang bagaimana ibu mertua Petrus setelah dia sembuh kemudian dia langsung melayani Yesus dan murid-muridnya. Itu juga kita tekankan bahwa ketika Tuhan sudah beri kesembuhan,
Tuhan sudah beri berkat dalam kehidupan keluarga kita, maka kemudian kita juga melayani Tuhan, kita juga melayani sesama kita. Jangan kemudian kita melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Itu dua penekanan untuk minggu kedua ini yang kemudian bisa kita sampaikan kepada anak-anak di kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Ayat hafalan Matius 8 ayat 17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Untuk kelas kecil, ucapkan bersama-sama secara berulang-ulang. Untuk kelas tengah, sama dengan kelas kecil, kelas besar juga sama dengan kelas kecil. Jadi, ucapkan bersama-sama secara berulang-ulang. Untuk aktivitas untuk kelas kecil dan kelas tengah akan belajar bernyanyi. Di buku memang sudah ditawarkan NKB 168 ketika hilang sudah asaku, tapi tetap terbuka kemungkinan kakak-kakak untuk mencari lagu-lagu yang lain yang berkaitan dengan pengharapan akan kuasa Tuhan. Dan disarankan sebaiknya adalah membiasakan anak untuk mendengar kidung jemaat, PKJ, NKB, dan mungkin bisa ditambah dengan kidung ceria dan kidung sekolah minggu sebenarnya. Jadi silakan untuk mencari lagu-lagu yang lain atau menggunakan NKB 168. Baik kelas kecil maupun kelas tengah, lagunya yang akan dipelajari sama. Ini saya coba cari di YouTube tadi. Ketika hilang sudah asaku, tenaga pun lenyap. Tuhan Yesus datang meraih diriku, ditolongnya segera, segera ditolongnya. Besar kuasanya, bila ku lemah, Yesus datanglah, ditolongnya segera. Itu NKB 168 yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak pada minggu yang kedua ini. Nah, kemudian untuk kelas besar, kita akan lakukan doa bersama sebagai aktivitas. Dan dalam doa bersama ini kita bisa tanyakan kepada anak-anak sekolah minggu dan juga kawan-kawan guru sekolah minggu kita yang sedang mengajar juga, ada enggak yang sedang sakit? Catat namanya, kemudian tanyakan juga siapa anggota keluarga yang sedang sakit. Mungkin ada papahnya sedang sakit, neneknya sedang sakit gitu ya, dan sebagainya. Jadi nanti mari berdoa bersama-sama dengan anak, untuk anak-anak, untuk guru sekolah minggu, untuk anggota keluarga mereka, atau mungkin untuk teman-teman mereka yang juga sedang dalam keadaan sakit. Aktivitas yang akan dilakukan pada minggu yang kedua untuk kelas besar. Lanjut. Kita ke minggu selanjutnya, tanggal 16 November 2025 atau minggu ketiga, kita akan bersama-sama belajar dari pelajaran ke-50 tentang Yesus dan sanak saudaranya dari Markus pasal 3 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Ini gambar atau alat peraga yang akan kita gunakan tentang Yesus yang sedang mengajar orang banyak dan kemudian ada ibunya dan saudara-saudaranya atau sanak saudaranya seperti itu sedang berada di luar dan mereka ingin bertemu dengan Yesus tapi mereka tidak bisa untuk bertemu dengan Yesus. Ini ceritanya beberapa penekanan-penekanan misalnya adalah Tuhan Yesus katakan bahwa ibuku dan saudaranya adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Jadi yang mau kita tekankan bahwa keluarga di dalam Tuhan itu bukan hanya tentang seseorang yang punya hubungan darah dengan kita, tapi juga adalah semua orang yang percaya kepada Allah
dan yang melakukan kehendak Allah itu adalah keluarga di dalam Tuhan. Jadi konsep dari Markus pasal 3 ini tertuju pada bahwa keluarga tidak lagi terbatas pada hubungan darah, hubungan kekerabatan, tetapi juga keluarga itu adalah tentang uh, orang-orang yang sama-sama beriman kepada Tuhan, sama-sama percaya kepada Tuhan. Itu inti yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kakak-kakak. Jadi tujuannya sebenarnya adalah ingin ajak anak-anak untuk melihat bahwa saudara-saudara yang paling dekat nih, teman-teman sekolah minggunya, kakak guru sekolah minggunya, itu harus dilihat sebagai keluarga di dalam Tuhan. Itu yang mau kita tekankan. Ya, silahkan untuk dilihat di dalam bahan ajar, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar yang sudah dipersiapkan. Untuk ayat hafalan dalam Markus pasal 3 ayat 35, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Untuk kelas kecil dan kelas tengah, kita bisa bagi anak menjadi 2 kelompok berdasarkan jenis kelamin. Jadi nanti semua akan mengucapkan Markus 3 ayat 35, barang siapa melakukan kehendak Allah, kemudian anak-anak yang laki-laki, dialah saudaraku laki-laki. Kemudian anak-anak yang perempuan, dialah saudaraku perempuan. Dan kemudian semuanya akan mengucapkan, dialah ibuku. Kelas tengah juga bisa untuk dilakukan seperti itu. Untuk kelas besar, anak sekolah minggu menulis ayat hafalan di buku tulis sebanyak 5 kali atau seperlunya. Jadi, menghafal dengan menulis berulang-ulang. Itu yang mau dicoba dalam minggu ketiga ini untuk metode ayat hafalannya. Jadi semakin banyak menulis, diulang-ulang, ya semakin hafal juga. Harapannya seperti itu, kakak-kakak. Ya, untuk aktivitas. Aktivitas untuk kelas kecil, kita akan tukar kartu. Jadi nanti guru sekolah minggu harus mempersiapkan kertas karton yang sudah dipotong seukuran kartu, kemudian potongan-potongan kertas warna-warni atau potongan-potongan kertas dengan berbagai macam bentuk, bisa bentuk bulan, bentuk bintang, bentuk hati dan lain sebagainya, dan juga lem. Jadi nanti anak-anak akan menghias kartu kosong tadi dengan potongan-potongan kertas itu, atau mungkin bisa menggambar di situ, terserah mereka. Kemudian, kemudian bantu mereka juga untuk tulis nama mereka dan juga nama teman yang dituju, termasuk membantu menulis aku mengasihimu, atau kita keluarga dalam Tuhan, atau kamulah saudaraku, seperti itu. Atau kalau mau praktisnya ya tinggal kakak-kakak cetak saja atau tulis terlebih dahulu dalam potongan-potongan kecil, ini nanti anak-anak tinggal tempel seperti itu. Nah, nanti kemudian semua anak bisa saling memberikan kartu mereka sambil bernyanyi lagu penutup dalam Yesus kita bersaudara. Itu yang bisa dilakukan untuk kelas kecil. Pastikan bahwa setiap anak mendapatkan satu kartu gitu ya. Jadi usahakan seperti apa. Jadi satu anak satu kartu seperti ketika dia bertukar dengan teman-temannya yang lain. Dan untuk kelas tengah ada games harta rahasia. Jadi mereka akan mencari ayat tertentu di Alkitab dan mengumpulkan benda yang dimaksud. Ada contoh misalnya ini sandinya, kata sandinya 1, 20, 25, 21, 15. Jadi kita harus jelaskan bahwa angka pertama itu menunjukkan dia perjanjian lama atau perjanjian baru. Kalau dia PL, dia 1. Kalau dia perjanjian baru, dia 2. Nah, angka selanjutnya, angka 20 itu menunjukkan kitab ke-20 di perjanjian lama. Jadi harus dihitung nih. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya sampai kitab yang ke-20 itu kitab apa? Oh, ternyata kitab Amsal. Seperti itu. Angka ke-25. Sorry. Ya, angka yang ketiga itu 25 di sini ya. 25 itu untuk menunjukkan pasal di kitab tersebut. Jadi tadi sudah dapat kitab Amsal, berarti buka pasal 25. Angka yang keempat itu 21. Artinya adalah untuk ayat di pasal tersebut. Berarti pasal 25 ayat 21. Nah, selanjutnya adalah
angka terakhir, angka kelima adalah 15. 15 adalah untuk kata di urutan 15. Jadi perlu dihitung nih. Dari kalimat itu yang mana kata yang ke-15. 1, 2, 3, 4, 5 dan dapatlah angka yang ke-15. Tadi kita dapat misalnya Amsal pasal 25 ayat yang ke-21. Itu yang kita dapat dari teka-teki yang ada di atas. 25 ayat 21 dan kata yang ke-15 itu adalah air. Jadi nanti kalau memungkinkan, anak-anak bisa diminta untuk mengumpulkan benda yang dimaksud. Oh, ternyata dapat air nih katanya. Jadi mereka harus mencari benda yang dimaksud yaitu air. Di dalam buku aktivitas itu ada sekitar 8 pertanyaan atau kata sandi yang harus dipecahkan. Jadi nanti anak-anak bisa mencoba untuk mencari ini beberapa contohnya. Misalnya 2, 24, 1, 12, 12. Berarti di Perjanjian Baru, pada kitab yang ke-24, pasal 1, ayat 12, kata yang ke-12. Oke? Semoga bisa untuk dipahami. Untuk kelas besar, aktivitasnya adalah belajar bernyanyi dari Kidung Jemaat 256 atau Kidung Ceria 183. Kita satu di dalam Tuhan. Dan di sini guru sekolah minggu bisa membagi anak menjadi beberapa kelompok untuk menciptakan gerakan dan menampilkannya di depan kelas. Ini sebagai alternatif selain belajar, mereka juga bisa saling berdiskusi untuk tentang bagaimana uh, menciptakan gerakan yang pas untuk lagu Kidung Jemaat atau Kidung Ceria 183 ini. Kita coba Beri koneksi lebih untuk lebih hidup. Kita coba dengar sebentar. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Iya, itu lagunya Kita Satu di Dalam Tuhan. Silakan untuk dipelajari bersama-sama pada minggu yang ketiga. Selanjutnya, pada minggu keempat, tanggal 23 November 2025, pelajaran 51, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Di sini bercerita tentang seorang ibu yang merasa sangat sedih karena anaknya meninggal dunia, gitu ya. Jadi dan Yesus kemudian menghidupkan kembali, gitu ya, menghidupkan kembali anak muda yang meninggal dunia itu dan ibunya sangat bersuka cita. Tentu saja salah satu pesan yang bisa kita tekankan kepada anak-anak adalah tentang Tuhan yang berkuasa. Karena itu kita harus hidup untuk mengandalkan Tuhan. Dan kemudian juga adalah bisa sharing dengan anak tentang pengalaman mereka kehilangan orang yang mereka cintai untuk selama-lamanya. Mungkin ada yang uh, masih belum terlalu paham seperti itu ya, tapi untuk anak kelas besar saya rasa itu sudah bisa merasa kehilangan seperti itu, bisa saling sharing dan kemudian mengatakan bahwa Tuhan juga memberikan penghiburan, Tuhan akan meneguhkan, menguatkan, menemani ketika kita sedang berada dalam keduka citaan. Seperti ibu ini ditemani oleh Tuhan, dihiburkan oleh Tuhan. Dua gambar yang akan digunakan halaman 150 dan halaman 151. Silahkan untuk dipelajari dalam buku bahan ajar untuk seterusnya, untuk pengajarannya. Dan
Untuk ayat hafalan cukup panjang, Lukas pasal 7 ayat 16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Untuk kelas kecil bisa saja kita ambil dari Lukas pasal 7 ayat 16c, Allah telah melawat umatnya. Jadi cukup pendek, GSM bisa mengucapkan dan menirukan eh, kata-kata ini oleh anak sekolah minggu. Untuk kelas tengah, anak-anak bisa menyusun potongan kertas berisikan ayat dalam kelompok masing-masing. Jadi ayat ini bisa dipotong-potong dan kemudian anak-anak akan menyusunnya. Kelas besar juga sama. Untuk contohnya itu ada di lembar aktivitas, tapi silakan juga untuk membuat secara mandiri untuk potongan-potongan ayat-ayat yang nanti akan dipakai oleh anak-anak kelas tengah dan kelas besar untuk kemudian mereka susun. Lanjut, aktivitas untuk kelas kecil mereka akan mencari gambar. Jadi bagikan lembar aktivitas, minta anak untuk mencari beberapa gambar, lingkari jika mereka menemukannya. Lingkari atau warnai seperti itu ya. Jadi nanti harus mencari 2 buah persegi, 3 buah lingkaran, kemudian 4 buah gambar segi berapa? Segi 5 itu. Itu untuk kelas kecil. Untuk kelas tengah mereka akan mencari kata. Lukas, Allah, Yesus, Nain, murid, dan seterusnya. Itu akan mereka cari di dalam kumpulan kata-kata yang ada di dalam kotak. Untuk kelas besar, mereka akan menyusun huruf untuk menjadi kata dan kemudian menjadi satu kalimat. UHTAN itu bisa disusun jadi apa? Jadi hutan atau jadi Tuhan. Ya kan? KUEABASR itu bisa disusun jadi apa? Ya. Nanti akan menjadi kata dan kemudian kata demi kata itu akan menjadi satu kalimat. Bukan satu kalimat nih, kayak satu, dua, tiga. 3 kalimat ini, 3 kalimat yang cukup panjang gitu ya. Oke, minggu terakhir, tanggal 30 November 2025, tentang pelajaran 52, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dari Markus pasal 13, ayat 24 sampai ayat yang ke-32. Di sini kita sudah masuk Advent. Baiknya disarankan di dalam buku bahan ajar ini bahwa Advent 1 bisa dilakukan penyalaan lilin Advent yang pertama di sekolah minggu supaya anak-anak juga bisa merasakan suasana Advent. Mereka bisa diminta salah satu dari mereka mewakili menyalakan lilin ini. Dan begitu juga untuk minggu-minggu selanjutnya sampai Advent yang keempat nanti. Nah, karena ini sudah berkaitan dengan Advent, maka ayatnya sudah terkait tentang kedatangan anak manusia. Penjelasan tentang bahan Alkitab di halaman 340 itu cukup panjang dan tampaknya itu cukup juga untuk memberikan uh, masukan atau memberikan pemikiran kepada kakak-kakak guru sekolah minggu dalam mengajarkan tentang teks ini. Dan memang agak sulit, kita harus akui bahwa tidak mudah untuk menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada anak tentang teks pada minggu ini, apalagi untuk anak kelas kecil dan anak kelas tengah. Tetapi untuk anak kelas besar semoga gitu ya sudah bisa untuk menerimanya, bisa untuk memahaminya. Nah, ini alat peraga yang akan digunakan itu ada 3 gambar, halaman 152 sampai 154. Gambar pertama ini tentang pohon ara, yang kedua Yesus yang datang, dan yang ketiga adalah matahari yang menjadi gelap, bulan yang tidak bercahaya, seperti itu ya. Ya, 3 gambar ini yang nanti akan dipergunakan. Apa eh, penekanannya? Penekanannya adalah tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kita akan kaitkan dengan penyalaan lilin tadi. Jadi ketika masa Advent itu tiba, itu mengingatkan kita untuk kita juga terus berjaga-jaga untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya.
Dan penekanan yang bisa kita tekankan selanjutnya juga adalah tentang tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Tetapi satu hal yang bisa kita imani gitu ya sebagai orang-orang percaya bahwa dia pasti akan datang. Waktunya kapan itu belum ada yang tahu dan tidak ada yang tahu. Tapi karena ketidaktahuan itu bukan berarti bahwa kita kemudian santai-santai saja, tapi kemudian inilah waktu bagi kita juga untuk berjaga-jaga. Seperti itu ya. Kakak-kakak, kurang lebih penekanan-penekanan yang bisa kita tekankan kepada anak-anak ketika kita menyampaikan pada minggu yang kelima ini. Waktu untuk menanti kedatangan Tuhan sebaiknya membuat kita bisa menghargai waktu dan juga menghargai waktu itu dengan misalnya belajar untuk terus melayani Tuhan, belajar untuk terus berbuat baik seperti itu, dan juga boleh terus senantiasa beribadah, dan juga dalam kehidupan berkeluarga, kita bersama-sama papa mama, bersama-sama dengan kakak adik, kita bisa semakin terus bertekun di dalam doa, di dalam puji-pujian kita kepada Tuhan. Itu beberapa hal penekanan-penekanan yang bisa kita tekankan. Memang harus kita akui kakak-kakak ini agak sulit juga ya untuk kemudian kita bisa sampaikan kepada anak-anak. Tapi juga tetap harus bisa menjadi satu hal yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Karena dari kecil ini pun mereka harus tahu tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Saya rasa silakan dipelajari dengan benar-benar, dengan baik-baik di dalam pelajaran yang ke-52. Saya rasa itu sudah sangat-sangat sederhana yang sudah dibuat di dalam bahan ajar ini dan uh, memudahkan gitu untuk disampaikan oleh kakak-kakak kepada anak-anak sekolah minggu baik kelas kecil, kelas tengah, dan juga kelas besar. Tinggal kakak-kakak mempersiapkan diri untuk menyampaikannya dan juga mempelajarinya dengan baik. Ayat hafalan Markus pasal 13 ayat 31, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan tidak akan berlalu. Itu kelas kecil, guru sekolah minggu mengucapkan dan kemudian ditirukan oleh ASM. Untuk kelas tengah dan kelas besar, pilih satu anak sekolah minggu untuk mengucapkan dan kemudian teman-teman yang lain menirukannya. Aktivitas kelas kecil, puzzle sudah tersedia di lembar aktivitas. Silahkan dicetak, diperbanyak, dipotong-potong, dan kemudian tinggal mereka tempelkan. Untuk kelas tengah, mereka akan buat pajangan Kristus datang. Jadi di halaman 155 alat peraga, di alat peraga itu ada gambar Tuhan Yesus. Tapi bisa saja kakak-kakak untuk mencari dan mencetak gambar Tuhan Yesus secara mandiri. Jadi nanti itu akan digunakan untuk membuat pajangan ini. Jadi nanti ada satu kertas berbentuk lingkaran, siapkan sesuai jumlah anak, kemudian ada lem, kemudian atau double tip bisa juga, kemudian juga ada kapas, dan seperti ini gambar yang nanti akan mereka buat pajangan. Jadi gambar Tuhan Yesus itu diwarnai dulu, setelah mereka warnai, mereka tempelkan di lingkaran tadi, kan double tip atau lem di sekitar gambar Tuhan Yesus dan tempelkan kapas di situ. Jadi seperti Tuhan Yesus datang di awan-awan. Itu untuk kelas tengah. Dan jangan lupa di atasnya bisa dikasih lubang, kasih tali atau pita untuk menggantung. Nah, untuk kelas besar ini lumayan serius ini ya, perbandingan teks. Memang teks yang kita pakai dari Markus pasal 13 ayat 24 sampai 32. Ya, tapi di dalam aktivitas ini kita akan lihat berbagai macam teks-teks lain atau yang istilahnya sebagai pasal paralel atau ayat yang paralel atau ayat yang memiliki kesamaan seperti itu dengan teks-teks lainnya, dengan ayat-ayat lainnya. Cuma dia ada berbeda perspektif atau berbeda hal-hal tertentu saja. Nah, karena itu kita akan buat perbandingan teks.
Jadi anak-anak sebaiknya bisa dibagi dalam 3 kelompok. Kenapa 3 kelompok? Karena di sini ada 3 bahan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk 3 kelompok, ya silakan untuk 2 kelompok saja. Nah, setelah bekerja dalam kelompok, diskusikan hasilnya bersama-sama. Nah, untuk kelompok 1, mereka akan bicara tentang permulaan penderitaan. Carilah persamaan dari Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14, Markus 13 ayat 3 sampai 13, Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Cari apa persamaan tentang permulaan penderitaan. Dan kemudian cari perbedaannya di antara 3 ayat ini. Begitu juga dengan kelompok 2. Kelompok 2 temanya adalah siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu dengan teks-teks yang sudah tersedia. Matius 24 ayat 15 sampai 28, Markus 13 ayat 14 sampai 23, Lukas 21 ayat 20 sampai 24. Untuk kelompok 3 tentang kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Matius 24 ayat 29 sampai 36, Markus 13 ayat 24 sampai 32, Lukas 21 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Jadi nanti dicari persamaan dari 3 teks itu dan dicari apa perbedaannya di antara 3 teks itu juga. Kenapa 3 tema ini dipakai atau diambil dalam diskusi ini? Karena 3 tema ini bicara tentang khotbah tentang akhir zaman. Dan ini akan membantu anak-anak untuk semakin, khususnya untuk kelas besar ya, untuk semakin memahami tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, termasuk juga dalam rangka mereka belajar dari sekolah minggu untuk menghayati tentang masa-masa Advent. Oke, next. Itu untuk ke-5 minggu ini, dari minggu pertama sampai minggu yang ke-5, dalam rangka bulan November, asuhan Tuhan dalam hidup keluarga. Terakhir, ada satu video yang akan saya tampilkan. Itu video materi pada minggu pertama. Ya, sebagai informasi kakak-kakak ini, saya akan coba buka dulu. Kakak-kakak tahu AI kan sekarang? Nah, jadi video saya buat dengan AI. Ini juga dari saya. Ingin kepada kakak-kakak bahwa bisa untuk mempergunakan kecerdasan buatan atau AI itu untuk membantu kita dalam pelayanan Oke. Pembaruan perjanjian di Sichem. Shalom teman-teman. Di Sichem, Yosua bin Nun berdiri di hadapan bangsa Israel. Ia adalah pemimpin yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa. Yosua ingin mengajak orang Israel untuk melakukan pembaharuan perjanjian. Yosua mengingatkan orang Israel tentang apa saja pertolongan Tuhan bagi nenek moyang mereka. Apakah teman-teman bisa menceritakan apa saja pertolongan Tuhan bagi orang Israel? Yeay, mari kita mulai. Coba teman-teman tebak gambar-gambar ini bercerita tentang apa saja sebagai bentuk pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Tuhan memanggil Abraham pergi ke tanah perjanjian, dan Tuhan menyertai serta memberkatinya. Bahkan Tuhan berjanji memberikan keturunan yang banyak kepada Abraham. Tuhan memberkati Ishak dengan memberikan keturunan yaitu Esau dan Yakub, yang kelak masing-masing akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan memakai Musa dan Harun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir.
Israel menyeberangi Teberau, sementara mereka dikejar oleh pasukan Firaun. Tuhan juga menolong bangsa Israel dalam pengembaraan mereka di padang gurun. Tuhan memberikan kemenangan dalam peperangan yang harus mereka hadapi, termasuk saat mereka bersama Yosua memasuki kota Yeriko. Wow, kalian hebat dan luar biasa. Kalian bisa menebak gambar-gambar tadi dengan benar. Terima kasih, kakak guru sekolah minggu yang sudah mengajarkan kami. Terima kasih juga kepada Tuhan yang sudah menolong kita dalam belajar firman-Nya. Nah, dengan segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sudah terjadi kepada orang Israel, Yosua mengajak mereka untuk memilih apakah mereka mau setia beribadah kepada Tuhan ataukah kepada Allah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Yosua sendiri menegaskan di hadapan bangsa Israel bahwa ia dan atau keluarganya akan tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan yang sudah menolong mereka. Wow, ini pilihan yang sangat tepat ya. Teman-teman, kita diajak juga untuk memilih kepada siapa kita setia beriman. Mari kita memilih untuk setia kepada Tuhan saja. Karena ada begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita yang sudah kita rasakan. Mari rajin beribadah, setia berdoa, bijaksana mengatur waktu untuk bermain, belajar, membantu sesama, dan melayani Tuhan. Hari ini, gereja kita, GKE, merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga. Mari terus beribadah memuji Tuhan bersama keluarga kita. Baik papa, mama, kakak, adik, om, tante, kakek, nenek, dan anggota keluarga kita lainnya. Jangan lupa juga untuk terus berdoa kepada Tuhan supaya keluarga kita terus ditolong, diberkati, dan diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan untuk kita di hari ini. Selamat merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Tuhan memberkati kita dan keluarga kita. Amin. Ya, itu video materi yang bisa dibagikan kepada kakak-kakak sebagai salah satu contoh untuk mengajar anak-anak sekolah minggu pada minggu pertama pada bulan November tentang pembaruan perjanjian di Sikem. Bisa menjadi inspirasi kepada kakak-kakak bahwa 2 gambar alat peraga yang sudah dipersiapkan itu dipergunakan dan ditambah dengan alat-alat peraga atau gambar-gambar dari media lain seperti itu. Nanti akan dibagikan di YouTube. Dan pada akhirnya kakak-kakak selamat untuk mempersiapkan untuk pelayanan sepanjang bulan November di sekolah minggu masing-masing. Silakan untuk mempersiapkan diri bersama-sama dengan rekan-rekan guru sekolah minggu yang lain. Dan Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Kak Evi. Baik, terima kasih Kak Pendeta Lia. Ya, sangat membantu sekali ya Kak Pendeta Lia dengan penjelasan-penjelasannya sehingga kita dapat mempersiapkan lebih baik bahan ajar kita untuk bulan November. Terima kasih banyak Kak Pendeta Lia yang sudah menyampaikan buat kita dan teman-teman sekalian. Mari kita mempersiapkan bahan ajar kita untuk bulan November dengan bantuan penjelasan dari Kak Pendeta Lia supaya lebih maksimal lagi. Baik, terima kasih Kak Pendeta Lia. Tiba akhirnya kita akan menutup pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih waktunya teman-teman semua. Tadi kita sudah awali dengan doa dan kita merasakan bimbingan Tuhan dalam 1 jam ini dalam kita menerima materi persiapan bahan ajar dan kita patut bersyukur kita sudah dapat menerima bahan ajar dengan baik dan berjalan lancar dan kita akan mensyukurnya dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Pendeta Dain. Ya, silakan Kak Pendeta Dain untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Kak Lia, terima kasih kakak-kakak semua. Sungguh kita terberkati, tersemangati, dibukakan pikiran kita untuk melangkah di 1 bulan ke depan dan juga menyambut Natal ya dengan semangat dan sukacita. Terima kasih untuk energi itu.
Itu kiranya apa yang kita dapatkan hari ini menjadi kekuatan besar bagi kita untuk merangkul anak-anak mengenal Tuhan. Baik, kita berdoa bersama-sama mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita. Bapak yang penuh kasih, Guru Agung, Gembala yang baik, sahabat anak, kami bersyukur karena Tuhan telah hadir dan menuntun kami sepanjang pertemuan ini. Sehingga waktu ini menjadi waktu yang sangat berharga, kami dicerahkan, diberikan inspirasi, menemukan jalan-jalan baru dalam pelayanan. Terima kasih untuk ide, masukan, hikmat yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu, Kak Pendeta Lia, dalam tugas pengutusannya hari ini. Kami serahkan dia, suami dan anak tercinta, juga pelayanannya dalam berkat Tuhan. Kami percaya bukan kebetulan kami berkumpul, tetapi karena Tuhan menginginkan kami dan memakai kami menjadi alat-Mu untuk membentuk hati anak-anak supaya dapat mengenal kasih dan kebenaran-Mu. Tuhan, berkatilah setiap pelayan anak, kakak-kakak sekolah minggu, pengurus pelayanan, pengurus kategorial, yang hadir hari ini maupun yang belum hadir, secara khusus KPA, dengan upaya menyediakan alat untuk melayani buku yang dipersiapkan. Berikan kami hati untuk saling menolong, membantu, bergerak bersama-sama mewujudkannya di resort dengan memesan itu. Dan kami percaya Tuhan sediakan jalan dan berkat. Kami percaya hari ini melewati pertemuan ini kami menemukan semangat. Kami disegarkan kembali. Kalau ada yang hatinya mungkin lelah dalam pelayanan, kami percaya hari ini tangan kami ditopang oleh Tuhan melewati perjumpaan yang penuh dengan berkat, agar kami selalu bersukacita membawa terang Kristus di tengah dunia anak-anak. Kiranya semua hasil pertemuan ini menjadi berkat bagi gereja-Mu, secara khusus bagi Komisi Pelayanan Anak Majelis Sinode GKE, supaya pelayanan kami makin berdampak dan memuliakan Kristus. Saat ini kami berpisah, dan kami masuk dalam dunia pelayanan. Perjumpakan kami di bulan yang akan datang dalam menyambut sukacita Natal. Biarlah kasih-Mu mempersatukan kami, damai sejahtera-Mu menyertai kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun setiap langkah kami dalam pelayanan berikutnya. Kami menutup pertemuan ini dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Guru dan sahabat anak-anak kami berdoa. Amin.